Sejarah munculnya kalender Masehi. Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang sejarah kalender Masehi. Tentu di rumah kalian ada kalender kan? Tahukah kalian bagaimana sejarah awal munculnya kalender Masehi? Yuk kita simak ulasan selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kalender Masehi adalah sistem kalender yang digunakan oleh masyarakat dunia hari ini. Oleh karena itu kalender ini berdasarkan sistem matahari, maka disebut juga dengan penanggalan matahari. Penanggalan matahari sendiri adalah penanggalan yang didasarkan pada lamanya gerak bumi memutari matahari. Oleh sebab itu, tahun Masehi juga biasa disebut sebagai tahun matahari atau tahun Syamsiah. Sebagai informasi, satu hari adalah lama waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk melakukan rotasinya. Sedangkan, satu tahun adalah lama waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk memutari matahari secara penuh. Dengan demikian, satu revolusi bumi membutuhkan waktu 1 tahun dengan lama hari yaitu 365,2422 hari atau 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Lalu, kemana perginya sisa 0,2422 atau seperempat hari yang telah disebutkan sebelumnya? Ternyata, sisa hari tersebut dikumpulkan selama 4 tahun sehingga jumlahnya sama dengan 1 hari. Kemudian, 1 hari tersebut ditambahkan ke dalam bulan Februari yang jumlah harinya hanya berisi 28 hari dalam 1 bulan. Sejak saat itulah, setiap 4 tahun sekali, bulan Februari akan memiliki jumlah hari yang berbeda, yakni 29 hari. Tahun istimewa tersebut pun dikenal dengan nama Tahun Kabisat. Untuk mengetahui lebih mudahnya, Tahun Kabisat akan terjadi pada suatu tahun yang akan habis jika dibagi 4, seperti tahun 2004, 2008, 2012, 2016, dan juga tahun 2020. Konon kalender Masehi yang kita kenal saat ini diadopsi dari sistem kalender Romawi yang pertama kali digagas oleh Homo Pompilius, Raja Romawi II, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Hanya saja saat itu sistem kalender masih menggunakan sistem lunar, bulan sebagai patokan. Berbeda dengan kalender Masehi sekarang yang menggunakan sistem solar, matahari sebagai patokan. Akan tetapi jika dirunut lebih jauh lagi ke belakang, sistem kalender Masehi sebagaimana yang kita kenal sekarang sejatinya telah digunakan oleh orang-orang Mesir Kipti, Koptik, sejak 4236 tahun sebelum Masehi. Ketika itu orang-orang Kipti sudah menggunakan kalender dengan sistem solar. Mereka membagi bulan menjadi 12 bulan dengan jumlah 30 hari setiap bulannya. Khusus bulan ke-12, mereka menambahkan 5 hari untuk hari raya mereka yang mereka namai Hari Nasi. Sehingga pada bulan ke-12, jumlah hari sebanyak 35. Tatanan seperti ini kemudian diubah oleh Ptolemus pada tahun 238 sebelum Masehi. Ptolemus menetapkan adanya sistem kabisat tiap 4 tahun sekali. Dengan demikian bulan ke-12 akan berjumlah 36 hari setiap 4 tahun sekali. Kembali pada kalender orang-orang Romawi. Pada mulanya, orang Romawi menggunakan bulan sebagai patokan tahun. Kemudian mereka membuat kalender dengan sistem lunisolar, sistem kalender yang memadukan peredaran bulan sebagai siklus bulan dan peredaran matahari sebagai siklus tahun. Pada saat inilah orang-orang Romawi mulai mengenal sistem 12 bulan dalam 1 tahun sekaligus memberikan nama untuk tiap-tiap bulan. Secara berurutan, nama 12 bulan yang dikenal pada saat itu adalah Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember, Januarius, dan Februarius. Nama-nama bulan ini sendiri memiliki kaitan dengan dewa bangsa Romawi kala itu. Bulan Maret misalnya berasal dari dewa Mars, bulan Mei berasal dari nama dewa Maya, bulan Juni berasal dari nama Dewi Juno, demikian seterusnya. Dari ke-12 bulan tersebut, orang-orang Romawi menetapkan 7 bulan di antaranya berjumlah 29 hari per bulannya, 3 bulan berjumlah 31 hari, dan 1 bulan berjumlah 28 hari. Sebagai konsekuensi atas penggunaan kalender sistem lunisolar ini, maka tiap 1 tahunnya hanya terdiri dari 355 hari. Sementara siklus peredaran matahari dalam 1 tahun sebanyak 365 hari. Maka dari itu, untuk mensinkronkan antara peredaran bulan dan matahari ini, ditetapkanlah bulan ke-13 yang bernama Marcedonius setiap 3 tahun sekali.
Terobosan besar kemudian dilakukan oleh Pontifex Maximus pada tahun 153 sebelum Masehi yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Perwakilan Rakyat, semacam DPR, Yunani. Pada mulanya, bulan yang pertama dalam siklus kalender Masehi adalah bulan Martius, Maret. Hal ini didasarkan atas posisi matahari yang selalu berada pada titip Aries, Buruj Hamel, setiap tanggal 21 Maret. Oleh Pontifex Maximus kemudian ditetapkan bahwa bulan yang pertama adalah bulan Januarius, dilanjutkan bulan Februarius, baru kemudian Martius hingga Desember sebagaimana urutan yang kita kenal sekarang. Dalam sejarahnya, setidaknya ada dua sistem kalender yang dimiliki oleh kalender Masehi, yaitu sistem Julian dan sistem Gregorian. Sistem Julian pertama kali dicetuskan oleh Julius Caesar pada tahun 47 SM. Keterlibatan Caesar dalam hal ini dilatar belakangi oleh terpilihnya Caesar sebagai anggota Pontifex Maximus pada tahun 63 SM setelah Caesar mempelajari sistem kalender Mesir yang dibangun berdasarkan perpaduan musim dan peredaran matahari ketika ia bermukim di Mesir. Bisa dibilang Caesar kagum atas sistem kalender yang digunakan oleh orang-orang Mesir. Caesar kemudian mengubah sistem lunar yang selama ini digunakan oleh orang-orang Romawi dengan sistem solar. Dalam hal ini, Caesar dibantu oleh seorang pakar astronom sekaligus ahli matematika bernama Sosigenes. Kedua orang ini lalu menetapkan bahwa jumlah hari dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari, 365,25 hari. Setiap 4 tahun sekali ditambahkan waktu sehari untuk bulan Februarius, sehingga bulan Februarius yang pada tahun-tahun pendek berusia 28 hari. Maka khusus pada tahun Kabisat yang berjalan setiap 4 tahun sekali, bulan Februarius berusia 29 hari. Atas jasa Julius Caesar dalam merubah dan menyempurnakan sistem kalender Masehi ini, namanya kemudian diabadikan sebagai nama salah satu bulan, yaitu bulan Julius, menggantikan bulan Quintilis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Yunani yang diketuai oleh Mark Antony. Kaisar Agustus melihat adanya kesalahan dalam sistem Julian. Ia kemudian mengoreksi sistem ini dengan membuang seluruh tahun Kabisat dalam rentang tahun 8 sebelum Masehi hingga tahun 8 Masehi. Setelah tahun 8 Masehi, tahun Kabisat kembali berlaku sebagaimana pada mulanya. Atas jasanya ini pula, nama Agustus lalu ditetapkan sebagai nama salah satu bulan menggantikan bulan Sextilis. Selain itu, jumlah bulan Agustus yang menggantikan bulan Sextilis itu pun ditambah 1 hari. Dari yang pada awalnya berjumlah 30 hari menjadi 31 hari. Sejak itu ditetapkanlah jumlah 31 hari untuk bulan Januarius, Maritius, Maius, Julius, Agustus, Oktober, dan Desember. Sisa bulan selain itu berjumlah 30 hari kecuali bulan Februarius yang berjumlah 28 hari untuk tahun pendek, Basithah, dan 29 hari untuk tahun Kabisat. Pada tahun 525 Masehi, Pendeta Dionysius Esiquus menetapkan tahun kelahiran Isa Al-Masih sebagai patokan permulaan tahun kalender Masehi. Dengan demikian tahun kelahiran Isa Al-Masih ditetapkan sebagai tahun 1 Masehi. Sedangkan masa sebelum kelahiran Isa Al-Masih dinamakan masa, tahun, sebelum Masehi. Semua peristiwa dunia sebelumnya dihitung mundur. Yang artinya dalam kalender Masehi tidak dikenal istilah tahun nol. Hal ini dimaklumi karena, angka 0 sendiri baru muncul pada abad ke-8 Masehi oleh matematikawan Muslim terkenal bernama Muhammad bin Musa al-Hawarizmi yang dikenal dengan konsep aljabarnya. Setelah kurang lebih selama 16 abad menjadi sistem kalender Masehi, pada tahun 1582 Masehi Ugo Buogompagni alias Gregorius VIII dibantu pakar matematika bernama Christopher Clavius dan pakar astronomi Lelio Giraldi alias Aloysius Lilius melakukan koreksi atas sistem Julian. Mereka menemukan bahwa peredaran materi selama setahun itu berjumlah 365.242.199 hari atau 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Berbeda dengan sistem Julian yang menetapkan jumlah hari sebanyak 365,25 hari atau 365 hari 6 jam dalam satu tahun. Berbeda 11 menit 14 detik. Jika ditotal, dalam rentang waktu sejak sistem Julian ditetapkan hingga tahun 1582 Masehi terdapat keterpautan sebanyak 17.000 menit atau 10 hari. Maka untuk menyiasati hal ini, tim yang dipimpin oleh Gregorius VIII ini melakukan koreksi dengan menghapus tanggal 5 Oktober hingga 14 Oktober 1582.
Sehingga setelah tanggal 4 Oktober 1582 Masehi yang jatuh pada hari Kamis itu ditetapkanlah hari Jumat tanggal 15 Oktober 1582 Masehi. Maka khusus pada tahun 1582 Masehi ini, bulan Oktober hanya berjumlah 21 hari. Sejak saat itu pula ditetapkan bahwa tahun Kabisat adalah tahun-tahun yang jumlahnya habis dibagi 4. Dari sinilah kemudian sistem Gregorian, dinisbatkan kepada Gregorius VIII, diterapkan sebagai pengganti dari sistem Julian. Sejak saat itu kalender ini dikenal dengan kalender Gregorius, yang berikutnya hari ini disebut kalender Masehi atau kalender Miladiah. Nah itulah tadi, sejarah munculnya kalender Masehi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video berikutnya.